Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini akan membahas kelanjutan soal PTS penilaian tengah semester atau UTS ulangan tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 9 semester 2 untuk nomor 26 sampai dengan nomor 50. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 26. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Menunjukkan loyalitas berlebihan. 2. Mengutamakan kepentingan suatu kelompok agama dan ras tertentu. 3. Menganggap kelompoknya lebih unggul dan menganggap remeh kelompok lain. Ciri-ciri di atas menunjukkan paham A. Primordialisme, B. Liberalisme, C. Nasionalisme, D. Patriotisme. Jadi sebelum menjawab kita harus tahu dulu makna dari masing-masing setiap opsi. Yang A, primordialisme. Apa itu primordialisme? Yaitu perasaan kesukuan yang sangat berlebihan. Yang kedua, liberalisme adalah paham tentang kebebasan pribadi atau hak individu. Bagian C, nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah airnya. Sedangkan patriotisme adalah rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Sehingga dari ciri-ciri yang disebutkan di atas lebih menunjukkan ke paham primordialisme. Jadi perasaan kesukuan atau rasa cinta kepada kelompok, agama atau ras itu sangat berlebihan dan menganggap remeh kelompok yang lain. Sehingga soal nomor 26 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nomor 27. Berikut ini upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin keberagaman agama di Indonesia adalah A. Membatasi kegiatan pengembangan ajaran agama tertentu. B. Membuat peraturan perundang-undangan tentang jaminan beragama. C. Membangun tempat-tempat ibadah antar agama saling berdekatan. D. Mengadakan dialog antar pemuka agama di lapangan terbuka. Jadi upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin keberagaman dengan cara yang bagaimana? Kalau opsi A, membatasi, berarti tidak untuk melindungi karena hanya sebatas membatasi kegiatan pengembangan ajaran agama tertentu. Nah, ini malah pengekangan. Kalau opsi B, membuat peraturan perundang-undangan, berarti ada upaya pemerintah untuk menjamin dan melindungi masyarakat untuk beragama atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau opsi C, membangun tempat-tempat ibadah antar agama saling berdekatan, ini juga memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Mengadakan dialog antar pemuka agama. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan, tetapi belum sampai adanya perlindungan dan jaminan keberagaman. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi B, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin keberagaman agama di Indonesia. Berarti soal nomor 27 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 28. Keberagaman di Indonesia tidak seharusnya menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus mengembangkan sikap A. Chauvinisme, B. Primordialisme, C. Nasionalisme, D. Eksklusivisme.
Jadi upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu kita harus mengembangkan sikap yang bagaimana. Kalau chauvinisme berarti paham yang mengagungkan bangsanya sendiri dan menganggap rendah bangsa yang lain, berarti bukan. Kalau primordialisme adalah perasaan kesukuan, agama atau ras yang terlalu berlebihan, berarti jawabannya juga bukan. Kalau nasionalisme berarti cinta tanah air, bisa jadi yang C. Kita amati yang D. Eksklusivisme adalah paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan masyarakat. Nah, ini juga tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah nasionalisme, opsi C. Soal nomor 29. Perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya yang paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kemampuan kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri, merupakan arti dari A. Chauvinisme, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Eksklusivisme. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau chauvinisme itu adalah paham yang mengagungkan bangsanya sendiri atau kelompoknya sendiri dan menganggap rendah bangsa yang lain. Kalau patriotisme berarti rela berkorban demi bangsa dan negara. Sedangkan nasionalisme adalah rasa cinta terhadap bangsanya. Sedangkan eksklusivisme adalah paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan masyarakat. Sehingga jawaban yang paling tepat tentang menganggap kelompoknya yang paling baik, paling benar, dan paling hebat, dan mengukur kemampuan kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri merupakan pengertian dari chauvinisme. Jadi soal nomor 29 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 30. Keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat sering memicu terjadinya konflik atau permasalahan. Berikut ini merupakan contoh konflik antar ras. Jadi konflik antar ras itu adalah perbedaan ras atau bentuk fisik manusia. Yang manakah? A. Terjadinya bentrokan antar warga desa yang dipicu perusakan tempat ibadah. Berarti ini tentang agama. Berarti opsi A bukan. B. Partai politik A memblokade jalan ketika partai B mengadakan kampanye. Berarti tentang politik. Berarti opsi B bukan. C. Terjadinya perkelahian antar warga desa karena berbeda pilihan calon wali kota. Berarti bukan, karena perbedaan pilihan. D. Pengusiran dan pembantaian orang-orang berkulit hitam dari suatu daerah tertentu. Nah, ini termasuk ras karena tentang fisik manusia, yaitu kulitnya hitam. Sehingga soal nomor 30 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya? Kita lanjutkan di soal nomor 31. Berikut ini merupakan contoh konflik antar agama dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Terjadinya bentrokan yang dipicu perusakan tempat ibadah. Nah, ini termasuk konflik antar agama. Tapi jangan terburu-buru memilih opsi A. Kita amati dulu opsi B, C, dan D. Terjadinya bentrokan karena berbeda pilihan calon presiden. Berarti ini perbedaan pilihan. C. Terjadinya perkelahian antar pendukung partai politik. Berarti tentang politik. D.
Terjadinya pertikaian karena berebut lahan parkir. Nah, ini karena faktor ekonomi. Jadi, jawaban yang paling tepat tentang konflik antar agama adalah opsi A. Soal nomor 32. Berikut merupakan faktor penyebab terjadinya diskriminasi adalah A. Ketidakmampuan golongan lemah terhadap intimidasi golongan yang kuat. B. Rasa cinta dan bangga terhadap tanah air yang terlalu tinggi atau berlebihan. C. Berkembangnya toleransi yang tinggi antar umat beragama. D. Tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme dalam masyarakat. Faktor yang menyebabkan diskriminasi itu adalah ketidakmampuan golongan lemah terhadap intimidasi dari golongan yang kuat. Sehingga jawabannya yang tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan di soal nomor 33. Masyarakat Indonesia sangat beragam. Untuk menciptakan keharmonisan dalam keberagaman, sikap yang harus dihindari adalah A. Rela berkorban, B. Persatuan, C. Toleransi, D. Kesukuan. Jadi yang harus dihindari adalah opsi D. Kesukuan. Baik, soal nomor 34. Kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan mengakibatkan perbedaan A. Bahasa dan budaya, B. Bentuk negara dan pemerintahan, C. Partai politik dan sistem politik, D. Sistem perdagangan dan mata uang. Jadi kondisi negara kepulauan itu dapat mengakibatkan perbedaan budaya dan bahasa, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi A. Kalau bentuk negara dan pemerintahan sama ya, satu wilayah NKRI itu sama bentuk negara dan pemerintahannya. Sistem perdagangan dan mata uang, kalau mata uang ini sama ya, satu negara satu wilayah NKRI itu mata uangnya sama, yaitu rupiah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 35. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan alam maupun kekayaan budaya, dapat menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Keberagaman berupa kekayaan alam dan budaya yang dimiliki negara Indonesia akan menjadi A. Tantangan, B. Hambatan, C. Potensi, D. Ancaman. Jadi tantangan itu adalah upaya untuk menggugah kemampuan kita, jadi berupa tantangan. Kalau hambatan adalah rintangan atau penghalang, sedangkan potensi adalah kekuatan yang dapat dikembangkan. Sedangkan ancaman adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian. Padahal di sini tadi menjelaskan tentang kekayaan alam, sehingga itu menjadi potensi. Sehingga soal nomor 35 jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 36. Adanya keberagaman mudah sekali membuat rakyat Indonesia lepas kendali dan kehilangan kontrol sehingga menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman dapat menimbulkan A. Tantangan, B. Hambatan, C. Potensi, D. Ancaman. Dapat menimbulkan perpecahan, jadi hal-hal yang merugikan, sehingga dapat menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia.
Sehingga soal nomor 36 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 37. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau sering disebut G30 SPKI merupakan salah satu contoh konflik A. Antar suku, B. Antar golongan, C. Sosial, D. Ideologi. Jadi peristiwa G30 SPKI itu adalah contoh konflik yang menginginkan perubahan dasar negara Pancasila menjadi komunis, sehingga konflik ini termasuk konflik ideologi atau cita-cita negara. Sehingga jawaban soal nomor 37 adalah opsi D. Soal nomor 38. Berikut ini merupakan gejala yang dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat adalah A. Sanksi yang jelas dan tegas kepada orang yang melanggar norma. B. Adanya persamaan pandangan antar kelompok masyarakat. C. Norma yang disepakati bersama tidak berfungsi dengan baik. D. Tidak ada pertentangan norma dalam masyarakat. Yang ditanyakan adalah gejala konflik atau gejala permasalahan ditunjukkan oleh norma yang disepakati atau aturan yang disepakati itu tidak berfungsi dengan baik. Banyak sekali masyarakat yang melanggar sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Sehingga soal nomor 38 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 39. Berikut ini merupakan perilaku yang menunjukkan keharmonisan dalam masyarakat adalah A. Salah satu kelompok merasa paling baik, paling benar, dan paling hebat. Nah, ini tidak menunjukkan keharmonisan. B. Hubungan penduduk asli dan pendatang yang rukun dan saling membantu. Nah, ini bisa jadi dikatakan harmonis. Penganut agama minoritas merasa dikucilkan oleh penganut agama mayoritas, berarti tidak harmonis. Kelompok orang kaya merasa dirinya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini menunjukkan tidak harmonis. Yang menunjukkan yang harmonis adalah opsi B. Sehingga jawaban soal nomor 39 yang paling benar adalah opsi B. Soal nomor 40. Ketidakharmonisan penduduk asli dan pendatang dapat terjadi diawali A. Saling menghargai perbedaan penduduk asli dan pendatang. Ini menunjukkan malah harmonis. Toleransi yang tinggi antara penduduk asli dan pendatang. Ini menunjukkan harmonis. Ketidakadilan dalam berbagai bidang antara penduduk asli dan pendatang. Nah, ini menimbulkan ketidakharmonisan. Saling tolong-menolong antara penduduk asli dan pendatang berarti keharmonisan. Yang ditanyakan ketidakharmonisan. Sehingga soal nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 41. Proses sosial antara dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk saling menjatuhkan dan membuat pihak lain hancur dan tak berdaya adalah pengertian dari A. Bencana alam, B. Konflik, C. Gerilya, D. Persahabatan. Dapat menjatuhkan berarti menimbulkan sebuah masalah sehingga dikatakan sebuah konflik. Berarti soal nomor 41 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 42.
Konflik ini diawali dari perasaan tidak suka terhadap orang lain yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Jenis konflik yang dimaksud adalah A. Konflik rasial. Jadi konflik rasial itu adalah konflik antar ras karena perbedaan bentuk fisik manusia. B. Konflik pribadi, yaitu konflik dua orang atau lebih karena perbedaan pandangan. Konflik antar golongan itu adalah konflik kelompok. Sedangkan konflik ideologi adalah tentang cita-cita negara atau dasar negara. Sehingga jika konflik itu diawali dari perasaan tidak suka sehingga melahirkan kebencian, dapat dikatakan sebagai konflik pribadi. Sehingga soal nomor 42 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 43, kesenjangan gender di berbagai bidang dapat dilihat dari apa itu gender? Jadi gender itu adalah perbedaan peran atau status berdasarkan jenis kelamin. Nah, biasanya perempuan itu dianggap lebih rendah kemampuannya daripada laki-laki. Dapat dilihat dari apa? A. Pemberdayaan perempuan terhadap kemampuan dan kualitas hidupnya. Berarti ini bukan kesenjangan gender. Masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha. Nah, ini jelas terjadinya kesenjangan gender. C. Meningkatnya rasa percaya diri pada perempuan dalam berkarya. Berarti ini bukan kesenjangan gender. D. Perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi. Berarti tentang perlindungan. Yang ditanyakan tentang kesenjangan gender. Berarti yang benar adalah opsi B. Soal nomor 44. Salah satu contoh persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat adalah, ini yang ditanyakan persamaan kedudukan warga negara. A. Bersosialisasi dengan seluruh tetangga yang berkeyakinan sama. Ini bukan persamaan kedudukan. Kewajiban mengikuti ibadah orang lain. Ini juga bukan persamaan. Kebebasan mempelajari kelemahan ajaran agama tertentu. Ini juga bukan contoh persamaan kedudukan warga negara. Bergaul tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, ini adalah termasuk contoh persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 45. Sikap warga negara yang mencerminkan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia adalah A. Gemar menggunakan barang produk luar negeri. Berarti ini bukan kecintaan atau kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Senang menggunakan barang atau produk dalam negeri. Nah, ini menunjukkan kecintaan terhadap produk Indonesia. Selalu beranggapan produksi luar negeri lebih bagus. Nah, ini bukan. Menganjurkan teman memakai produk luar negeri. Ini juga bukan kecintaan. Sehingga yang menunjukkan sikap kecintaan adalah opsi B. Soal nomor 46. Setiap masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat harus segera diselesaikan secara tuntas agar tidak membawa akibat yang merugikan. Cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik adalah A. Preventif dan represif, B. Preventif dan asosiatif, C. Represif dan afektif, D. Kuratif dan asosiatif. Kalau preventif itu berarti pencegahan, kalau represif adalah menyelesaikan konflik. B. Preventif dan asosiatif berarti mencegah, asosiatif adalah interaksi atau hubungan timbal balik.
berarti ini bukan. Represif dan afektif. Represif adalah menyelesaikan, afektif adalah perasaan, ini juga bukan. Kuratif berarti mengobati atau menyelesaikan masalah, ini benar. Asosiatif, hubungan timbal balik, berarti bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi A, pencegahan dan penyelesaian. Soal nomor 47. Ungkapan lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang menggambarkan adanya semangat A. Nasionalisme, B. Humanisme, C. Eksklusivisme, D. Primordialisme. Jadi nasionalisme itu adalah perasaan cinta terhadap tanah airnya. Sedangkan humanisme adalah paham yang menganggap manusia sebagai objek penting yang mencita-citakan pergaulan hidup yang baik. Sedangkan eksklusivisme adalah kecenderungan untuk memisahkan diri dengan masyarakat. Kalau primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Padahal ungkapan ini menjelaskan tentang lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Berarti menggambarkan adanya semangat cinta tanah air atau nasionalisme. Soal nomor 48. Setiap negara memiliki keunikan tersendiri, begitu juga Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman tinggi, baik dari agama, bahasa, maupun ras. Berikut ini merupakan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Pemerintah Indonesia mengakui agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu sebagai agama resmi. Jadi yang ditanyakan tentang keberagaman yang tinggi. Ini juga termasuk keberagaman yang tinggi dalam bidang agama. Opsi B. Banyak warga negara Indonesia yang melanjutkan studi atau kuliah di luar negeri seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Ini menunjukkan keberagaman tempat studi atau kuliah. Pada yang ditanyakan keberagaman agama, bahasa, maupun ras. Finalis asal Indonesia memakai pakaian adat Dayak dalam acara Malam Finalis Miss World. Berarti ini satu finalis saja, berarti tidak menunjukkan keberagaman. D. Masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Ini tidak menggambarkan keberagaman dari agama, bahasa, maupun ras. Sehingga yang menunjukkan keberagaman tersebut adalah opsi A, yaitu keberagaman agama. Soal nomor 49. Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Keberagaman yang dimiliki Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan negara Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi adalah A. Peserta didik yang belajar di sekolah menengah tingkat pertama atau SMP berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini mungkin beragam, tetapi beragamnya tidak terlalu tinggi karena hanya tingkat SMP. Mungkin hanya beberapa daerah saja. Opsi B, setiap daerah wilayah Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan keberagaman yang tinggi karena setiap daerah di wilayah Indonesia. C. Para pedagang di pasar membayar retribusi yang berbeda-beda tergantung lokasi dan luas toko yang dimiliki. Nah, ini juga menunjukkan keberagaman tetapi tidak keberagaman yang tinggi. D. Semua masyarakat Indonesia taat membayar pajak untuk meningkatkan
perekonomian bangsa. Jadi perbedaan pembayaran nominal pajak itu tidak menunjukkan keberagaman. Jadi yang menunjukkan keberagaman yang tinggi adalah opsi B. Soal nomor 50. Indonesia terdiri atas beragam etnik. Pernyataan berikut ini yang benar tentang masyarakat multikultural adalah: A. Masyarakat yang mengakui beragam budaya tetapi mendominasi kelompok lain. Ini bukan ya. Masyarakat yang mengakui keberagaman kelompok lain tetapi sering mengalami konflik. Ini juga bukan masyarakat multikultural. C. Masyarakat yang mengakui keberagaman tetapi tidak mengekang kelompok lain. Nah, ini menunjukkan masyarakat yang multikultural. D. Masyarakat yang memiliki subkebudayaan yang berbeda dan saling menyalahkan. Nah, ini juga bukan masyarakat multikultural. Sehingga jawaban yang paling tepat soal nomor 50 adalah opsi C. Demikian video pembahasan soal PTS PPKN kelas 9 semester 2 dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya doakan semoga kalian semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan nilai terbaik pada PTS Mapel PPKN semester 2 kelas 9 ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.